Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini istimewa banget karena di suasana yang hujan ini kita ditemani dengan seruput kopi, kicauan burung, dan juga skyline Liberty Walk. Suatu kehormatan kita kali ini dikasih kesempatan oleh Prabus Auto Works lagi untuk nge-review salah satu mobil keren hasil karya Om Koko. Kita pernah juga nge-review Skyline R34, Supra-nya Paul Walker, Nissan Stagea. Kali ini kita nge-review Skyline Liberty Walk Super Silhouette. Ini mobil sangat istimewa banget karena kita adalah fans Liberty Walk dan kita sangat apresiasi hasil akhirnya. Ini mobil benar detailnya mantep, bodinya mantep, velgnya mantep, warna pilihannya juga mantep, liverynya oke. Bahkan ini mobil kemarin pas di IMX bener-bener istimewa karena ada diecastnya dan juga refillnya langsung oleh Katosan. Jadi ini mobil bisa dibilang levelnya sama kayak Liberty Walk-nya si Dipo karena body kitnya sendiri sama, yaitu Liberty Walk Super Silhouette. Jadi kalau Liberty Walk itu sekarang ada LB Wars, ada Silhouette, sama Super Silhouette. Nah, Super Silhouette ini adalah versi yang lebih mantepnya lagi dari body kit Silhouette yang terinspirasi dari balapan Silhouette yang ada di Jepang zaman dulu. Jadi body-bodinya ini emang lumayan lebay, kayak di S15 Dipo, tapi semua ada fungsinya, semua ada ceritanya. Fungsinya pasti aerodinamis dan bentuknya ini, gaya desainnya ini terinspirasi dari mobil-mobil yang ada di balapan tersebut. Dan sebelum kita bahas lebih dalam mengenai body kitnya, sekarang kita bahas mobilnya aja dulu ya. Jadi ini mobil lumayan istimewa juga karena ini adalah Nissan Skyline GT4. Bukan GTR, bukan GTT, bukan GTS, tapi ini adalah versi GT4, yaitu versi di bawahnya GTR yang nggak wide body tapi tetap 4-wheel. Bedanya ada di mesin dan juga di bagian body-bodinya. Tapi kalau udah dikasih body kit LBWK yang semua partsnya ini diganti ya, jadi nggak kelihatan kalau ini GT4 atau ini GTT karena bentuknya udah kayak R34. Dan emang kalau di Jepang sendiri culture-nya tuh kurang lebih kayak gitu buat body kit yang dilebar-lebarin seperti ini. Rada terlalu sayang untuk pakai R34 GTR beneran karena ya mobilnya pertama mahal, lebih langka. Jadi kalau untuk dibikin mobilnya white body dikasih Liberty Walk Super Silhouette ini, pilihan terbaiknya adalah Skyline yang GT4 atau GTT seperti di mobil ini. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam juga tentang mesinnya, perbedaan di mesinnya, karena mesinnya juga ntar bakal di-upgrade sama Om Koko. Jadi sekarang kita fokus dulu aja di bagian eksterior. Jadi mobil ini temanya adalah black on black yang memadukan antara sentuhan warna hitam dengan sentuhan karbon yang ada di bagian atas mobilnya. Dan mobil ini dicat oleh brand partner kita juga, yaitu Bercoat Paint, yang hasil catnya itu bener-bener bagus ya. Karena kalau warna hitam tuh ada geradakan dikit, ada yang nggak rapi dikit pasti kelihatan. Tapi kali ini bener-bener flat hitamnya, kita aja bisa ngaca di bagian sini. Jadi emang kualitas build-nya, detailnya mantap banget di mobil ini. Kalian kalau lihat langsung akan bisa mengapresiasi betapa rapihnya mobil ini. Dan gue juga suka banget karena warna hitamnya ini dipadukan dengan sentuhan karbon. Walaupun ini stiker ya, ini stiker dari Max Decal, tapi stikernya ini bisa dibilang mirip banget sama karbon beneran. Apalagi kalau dilihatnya dari jarak 1 meter, orang mungkin nyangkanya kalau ini adalah karbon beneran walaupun ini adalah stiker karbon. Jadi bisa dibilang perpaduan antara karbon dengan warna hitamnya ini dengan Liberty Walk Super Silhouette ini bikin mobilnya jadi elegan, nggak norak, nggak terlalu banyak warna gitu ya. Emang keren banget selera Om Koko. Dan sekarang kita lihat aja bumper depan yang radikal ini. Jadi bentuknya adalah maju ke depan gitu ya, kayak sekop. Dan ini ada fungsinya pasti. Fungsinya adalah untuk aerodinamis. Jadi dengan desain seperti ini, flow anginnya ini akan bikin downforce-nya itu makin meningkat lagi. Kayak di mobil-mobil time attack yang sering dipakai di Tsukuba. Tambah lagi dengan aero-aero seperti ini. Ini mungkin ada fungsinya untuk ngebelah angin. Jadi ada bagian angin yang masuk ke dalam. Ada juga yang buat keluar. Nah, tapi kalau kita lihat bagian tengahnya, bentuk lubang-lubangnya ini sama posisi lampunya masih kurang lebih sama kayak standarnya R34. Bedanya hanya memadukan antara
bodi standar dengan splitter yang heboh ini dan bodi yang lebih lebar lagi. Lanjut kita lihat bagian kap mesinnya. Kurang lebih ini sama seperti desain Super Silhouette yang lain, dimana di sini ada sirip di bagian kiri dan kanan kap mesinnya. Pastinya untuk ngebelah angin juga, jadi anginnya makin aerodinamis lagi. Tambah juga dengan lubang-lubang yang ada di kap mesin untuk mengeluarkan hawa panas. Yang gue suka dari desainnya ini, desainnya bener-bener patah-patah gitu ya, kayak Gundam. Dan benar-benar cocok gitu antara kap mesin, fender, bumper depan, semua itu kotak-kotak gitu. Dan karena ini Super Silhouette, jadi beda dengan LB Works lainnya yang biasa pakai baut-baut. Kali ini di mobil ini tanpa baut, karena semuanya diganti. Kayak contoh fender depan, ini adalah satu bagian yang diganti, benar-benar radikal bentuknya, lebarnya juga oke banget. Mungkin ini penambahannya sekitar 10 cm dari standarnya. 10 cm kiri, 10 cm kanan, berarti kurang lebih nambah 20 cm untuk di bagian fender depan. Nah, fender yang lebar ini juga dilengkapi dengan side skirt yang lebar juga. Dia gaya desainnya nyambung dari fender depan ke side skirt hingga ke fender belakang. Fender belakang ini lebih istimewa lagi karena ini lebarnya lebih dari 10 cm. Jadi si velgnya pun juga ET-nya harus minus dan bikin mobilnya belakang jadi keker banget. Dan ini ada 2 step gitu ya. Ada pertama lubang, naik ke atas lagi, bentuknya sama kayak di depan, kotak-kotak juga, dan lanjut kotak-kotak ke bagian belakang. Ini adalah bagian yang paling gue suka dari mobil ini, karena bagi gue bagian depannya keren, cuman terlalu lebay, tapi yang bagian belakangnya ini keren, dan menurut gue gak selebay bagian depannya. Walaupun aero-aeronya juga lumayan radikal, tapi cocok gitu untuk di R34, untuk dipakai di Skyline. Mulai dari diffusernya ini yang besar banget, diffuser yang pastinya dihitung untuk ningkatin aerodinamis, untuk ningkatin downforce yang ada di bagian bawah. Fungsinya tuh kayak ngesak angin yang ada, jadi anginnya makin ketekan. Cuman pastinya akan lebih aerodinamis lagi kalau bagian knalpotnya ini dikeluarin dari samping. Jadi bagian bawah bener-bener anginnya tuh leluasa gitu ya, lancar, nggak ada yang kehambat. Cuman tetap keren, ada knalpot gede gini, bikin mobilnya kelihatannya jadi makin kenceng lagi. Walaupun mesinnya ini bukan RB26, mesinnya adalah RB25 Neo. Tetap aja yang penting dari luar tuh berasa keren gitu, berasa R34. Dan makin keren lagi ditambah sama frameless plate dari Garasi Drift. Ini emang biasa dipakai di mobil-mobil keren. So bagi kalian yang tertarik, langsung aja cek Shopee, Tokopedia, atau official store-nya Garasi Drift Company. Sekarang kita lihat bagian wingnya. Menurut gue ini wingnya lebih keren dari Silvia-nya Dipo. Kalau di Dipo itu simple. Kalau ini ada beberapa piece ya. Jadi batangnya di sini, terus ada fin-nya, and then tengah sini ada dudukannya juga. Jadi kalau kita lihat bagian belakang bener-bener heboh. Bener-bener kelihatan kalau ini mobil tuh dipakai buat balapan di balapan Super Silhouette. Nah, cuman ada satu bagian yang gue nggak begitu serk ya di mobil ini, yaitu bagian ini. Ini kalau di Rocket Bunny biasanya bolong, tapi kalau di sini bener-bener ketutup. Jadi bikin mobilnya tuh kotak. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Tapi ya selera sih. Nah, sekarang kita lihat aja bagian paling istimewa di mobil ini yang ada di dalam bagasinya. So, mobil ini kan stance. Dia ceper gitu ya, kayak Liberty Walk pada umumnya. Oleh karena itu kita butuh yang namanya air suspension, dan mobil ini tadinya udah pakai air suspension dari RBFT, tapi baru aja di-upgrade oleh Om Koko menggunakan RBFT X Garasi Drift yang bentuknya compact, yang baru aja kita rilis di akhir tahun lalu. Dan mobil ini bener-bener jadinya makin besar lagi bagasinya, karena biasanya kalau air sus itu kan bentuknya ribet ya, ada tangki, ada kompresor, dan ada segala macam perintilannya. Kali ini kita benar-benar bikin konsepnya itu compact di dalam satu cage yang terinspirasi dari desain PC atau desain komputer, yang bikin bagasinya ini jadi lebih leluasa dan si manajemen perintilan lainnya jadi lebih aman. So, bagi kalian yang tertarik juga langsung aja cek Instagramnya RBFT Indonesia. Produknya udah available sekarang, bisa dipakai di mobil-mobil kalian yang butuh air suspension seperti di mobil ini. Nah, sebenarnya layoutnya sendiri bebas naruhnya gimana, mau taruh bagian dalam, mau miring kayak gini. Tapi kemarin Om Koko prefer kayak gini biar bisa ngebagi antara dua space yang ada. Jadi ini bisa ditaruh barang yang kecil, kalau barang gede bisa taruh sini. Dan dengan layout kayak gini, ban serep pun juga jadi masih bisa diambil. So, kurang lebih gitu penjelasan untuk bagian air suspensionnya. Sekarang kita langsung lihat aja bagian kaki-kakinya. Nah, untuk bagian velgnya, Om Koko memilih velg Hayashi untuk dipakai di mobil ini.
Jadi kalau kalian perhatiin semua mobil di Prabus Auto Works itu rata-rata dia 3-piece, dan di mobil ini pun juga menggunakan velg yang 3-piece yang menurut gua kombinasinya cocok banget di mobil ini karena mobilnya kan hitam, velgnya pun hitam, dan konsepnya ini center lug nut yang bikin jadi minimalis lagi, makin ganteng lagi dan makin cocok dengan konsep yang ada di mobil ini. Dan yang gue paling suka adalah bagian bannya. Ini bannya ukuran 275/40, jadi tebel. Untuk di ring 18 nih makin cocok lagi, bannya tebel ditambah dengan ada tulisan-tulisan Prabus Auto Works yang bikin mobilnya jadi makin racing look lagi. Nah, untuk bagian belakang velg yang digunakan Om Koko pun juga sama, Hayashi warna hitam yang dikombinasikan dengan ban 275/40 R18 juga, jadi sama-sama keker. Nah, yang membedakan bagian belakang ini ET-nya minus, jadi bisa dilihat kalau bagian belakangnya lebih celong lagi, lebih keker lagi. Dan gak ketinggalan, bagian fitmentnya pun juga dihitung dengan proper ya, karena kita pakai Airsus RBFT X Garasi Drift, jadi kita bisa ngatur ketinggiannya. Dan ini pun fitmentnya juga udah dihitung sama Om Koko, jadi bentuknya benar-benar perfect, fitmentnya perfect, so bagus banget. So kalau dilihat dari mata langsung, gak ada yang salah dari mobil ini, benar-benar Om Koko bikin mobil ini perfect banget. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Kalau di bagian eksterior itu temanya adalah racing look, yang mobilnya itu benar-benar kayak mobil balap. Di dalamnya pun juga, karena di sini kita dilengkapi sama roll bar yang warnanya benar-benar kontras dari warna mobilnya. Ada warna kuningnya, ditambah dengan jok warna merah dari Recaro. Jadi dalamnya ini benar-benar kayak lagi di mobil balap ya. Nggak usah di roll barin. Kalau kalian masuk ke Skyline R34 atau Skyline GT4 kayak gini, emang feel-nya udah kayak mobil balap, karena udah identik banget gitu. Semua dashboardnya, even kayak di ER34 kita, bentuknya kurang lebih mirip seperti ini. Dan bedanya paling hanya di bagian digital dash-nya aja. Ini udah dikasih digital dash dari R34 juga, yang sangat kreatif banget menurut gua. Karena tadinya kalau di GT4 nggak ada nih digital dash kayak gini, tapi ini ditambahin. Dan karena ini sebuah tambahan gitu ya, jadi covernya ini dibikin sendiri. Dan ini covernya unik banget. Tadi gua ngomong sama Om Dani dari Prabus, katanya ini adalah tempat sampah kecil gitu yang biasa di kantor-kantor, dipotong, dan kebetulan ukurannya pas gitu ya, jadi bisa buat cover si digital dash-nya ini. So, ini adalah merek HKS, hasil karya sendiri yang benar-benar kreatif banget menurut gua. Jadi, kalau keren tuh nggak harus mahal, yang penting kita punya kreativitas tinggi, punya ide-ide cemerlang seperti digital dash yang di cover dari tempat sampah ini. Mantap banget. Nah, yang menarik di sini ada tanda tangannya Kato-san. Seperti yang tadi gue udah ngomong di awal, mobil ini di-reveal langsung oleh Kato-san selaku CEO dari Liberty Walk itself, dan dia langsung tanda tangan di bagian dashboardnya ini. Jadi body kitnya mahal, interior pun juga mahal karena ada tanda tangannya. Dan lanjut kita lihat modifikasi lainnya. Selain jok Recaro, di sini udah pakai harness 4 titik dari Takata. Bagian belakang pun juga udah ditrondolin untuk weight reduction, jadi udah nggak ada kursi belakangnya lagi. Dan terakhir untuk modifikasi di interior, ini adalah yang paling istimewa, yaitu setirnya. Setirnya ini udah diganti dengan setir Nismo yang bentuknya ikonik banget, yang ada covernya ini. Covernya kita bisa pakai, bisa kita lepas, jadi tergantung selera aja. Klaksonnya tapi belum diganti, klaksonnya masih klakson mobil Jepang pada umumnya. Dan daripada kita dengerin suara klakson, mending kita dengerin suara mesinnya, karena knalpotnya tadi kan udah diganti. Harusnya suara pun juga jadi lebih enak. Dan ini juga enak juga mobilnya untuk dipakai harian karena ini matic. Gokil, suaranya ini udah kayak RB26 tapi lebih nyaring lagi. Mirip-mirip banget deh sama kayak di mobil Om Koko yang waktu itu pernah kita review. Bedanya hanya sedikit lebih nyaring dan mungkin sedikit lebih pelan karena mesinnya mesin RB25 Neo standar. So untuk membuktiinnya langsung aja kita bawa jalan mobilnya. Kita cobain rasa bawanya gimana, seberapa kencang mesinnya. Dan sebelum itu kita naikin dulu aja Airsusnya. Kita pakai preset 1. Preset yang jalan ganteng tapi tetap cepet. Let's go, kita bawa jalan.
mesinnya RB26 Neo, tapi kerasanya kayak bawa RB26 karena knalpotnya udah diganti. Jadi dari segi suaranya tuh bikin seakan-akan mobilnya tuh kencang walaupun mesinnya standar. Jadi kalau kita cobain ya, kita gas. Powernya sebenarnya ya biasa aja karena mesinnya standar, tapi suaranya itu yang kencang. Bikin kita kerasanya kayak mobilnya tuh kencang. But it's okay karena Om Koko kedepannya ntar mau swap engine-nya. Masih belum tahu antara RB25 yang udah di build atau RB26. Kalau diganti RB26 sih jadi keren banget, pasti cocok sama Skyline GT4 ini. Dan yang gue amazed karena ini mobil kan matic, mesin standar, feel-nya tuh kayak bawa mobil standar, nggak kayak bawa mobil balap, walaupun bentuknya kayak mobil balap ya. Tapi di situ gue tertipu sama mobilnya, seakan-akan mobil standar tapi bodinya lebar, bodinya panjang. Jadi feelingnya tuh beda gitu ya. Untungnya gue udah biasa bawa Liberty Walk dan mobil-mobil lebar lainnya, jadi it's not a big problem. Karena mobil ini juga Airsus, kalau lagi ada jalanan yang lumayan gerasak-gerusuk, kita bisa tinggiin mobilnya. Pokoknya enak banget deh Airsus dari RBFT. Feel-nya pun juga enak. Ini nggak kayak pakai air suspension. Jujur ini kayak pakai suspensi standar karena empuk, terus juga nggak limbung. Ini gue belok-belok gini tuh masih feel-nya masih enak gitu. Nggak ada limbungnya sama sekali. Cuman sayangnya spuringannya masih rada sedikit ngaco. Ini kalau di atas 80, setirnya rada geter-geter dikit, but it's okay. Yang penting mobilnya ganteng banget. Kalau dari luar menurut gue ini mobil yang bisa dibilang elegan, keren, dan cocok gitu untuk dipakai di jalanan Jakarta. Nggak cocoknya cuman kalau lagi jalanan jelek, karena mobilnya lumayan lebar, mobilnya lumayan panjang, harus hati-hati banget bawanya. Kalau nggak ya ntar pasti ada grepes-grepes sedikit, terutama di bagian bumper depannya yang jauh panjang ke depan kayak gitu. Tapi yang jelas dengan gue pakai mobil ini, gue ngerasa kegantengan gue meningkat, kepedean gue meningkat, karena mobilnya ini pertama warna nggak menor, jadi bisa nyantai dan keren gitu ya. Style orang yang nggak ngerti tetap kelihatannya keren, orang yang ngerti pun kelihatannya ini keren karena it's a Skyline GT4 dan juga dilengkapi dengan body kit yang keren banget, yaitu Liberty Walk Super Silhouette. Ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan gue bisa nyobain bawa mobilnya di tol kebanggaan kita juga, asetnya generasi drift. So thank you so much Om Koko. Ini adalah mobil yang menurut gue enak untuk dipakai mejeng, kita nggak perlu pegel-pegel pakai kopling karena ini matic. Ketika sampai tempat meet up-nya, kita panjang mobilnya keren. Pokoknya ini adalah salah satu modifikasi dari Om Koko yang bisa dibilang terbaik, yang paling kekinian. Kolaborasinya juga keren banget sama Liberty Walk. Dan intinya gue nunggu banget next step dari mobil ini ketika mobilnya udah di swap engine sama Om Koko dan bengkel Prabus. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Thank you untuk kalian yang udah nonton. Thank you untuk Prabus Auto Works. Keep driving safe and goodbye.